Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial pemrograman visual, masih bersama saya Benny. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya swing menu dan kontainer. Ini adalah pembahasan terakhir sebelum kita nanti masuk ke yang namanya database ya. Nah, jadi ini sebenarnya bukan yang terakhir karena habis ini akan ada kita sini saya tunjukin aja lah. Nah, kita akan coba duplikasi aplikasi Notepad ya, pakai Java Swing. Nah, setelah itu baru nanti masuk ke MySQL. Baik teman-teman, kenapa swing menu ini penting? Apa itu swing menu? Kemudian fungsi dan kegunaannya, jenis-jenisnya, beserta nanti kontainer. Kita akan bahas itu dan teman-teman akan tahu gunanya ya. Baik, kita mulai dengan swing menu. Swing menu, teman-teman udah pasti tahu menu ya. Setiap aplikasi itu pasti punya menu. Menu itu kan kalau di dunia atau di kehidupan sehari-hari bisa kita pahami sebagai mungkin makanan ya. Secara naluri atau alaminya kita memahami itu menu itu sebagai makanan. Misalnya menu di restoran, menu di kafe, menu di warung dan sebagainya. Tapi di Java Swing yang dimaksud dengan menu atau di aplikasi-aplikasi ya, mau dia desktop, web maupun mobile, yang disebut menu itu adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi. Contohnya aja nih di PowerPoint. Nah, ini ada menu-menu kan. Nah, jadi kalau kita klik padahal ini tuh sebenarnya teks kalau dari segi tampilan kita pahami sebagai teks. Tapi disebut menu karena dia bisa melakukan fungsi tertentu ketika kita berinteraksi dengan teks tadi. Nah, teks-teks ini disajikan sama ya. Makanan itu kan disajikan makanan disajikan kepada kita. Untuk kita misalnya di ini di tempat makan yang disajikan, kita sebutnya menu-menu kan. Nah, di sini teks-teks ini juga disajikan oleh aplikasi menyerupai sebuah menu makanan disajikan kepada seseorang. Nah, jadi kenapa disebut menu ya? Karena dia ibarat kata sebuah sajian aplikasi gitu ya. Yang mana kalau kita berinteraksi dengannya maka akan terjadi sesuatu atau terpicu suatu fungsionalitas dari sajian atau menu tersebut. Nah, gitu ya. Jadi menu, saya ulangi lagi, menu adalah fitur dari aplikasi yang mana kalau kita berinteraksi dengannya akan terjadi suatu fungsi atau instruksi ya, instruksi tertentu yang akan dijalankan. Nah, di PowerPoint di menu-menu ini dia akan melakukan hal-hal yang berbeda-beda tentunya. Ya kan nggak masuk akal ya kalau sebuah menu itu tulisannya misalnya beda, ini home dan insert ya. Tapi yang disajikan sama di dalamnya kan nggak masuk akal. Nah, artinya menu itu memang dia dari segi penyajian home dan insert ini contohnya sebutannya home, ini sebutannya insert. Dari segi penyajian dia sudah beda dan dari segi fungsionalitas dia berbeda ya. Oke. Kalau teman-teman nanti mau bikin menu-menu untuk aplikasinya, nah ini sangat penting belajar swing menu. Karena kedepannya di saat kita database ya, semua elemen-elemen swing itu baik dari yang paling awal misalnya label ya, label, text field, button, checkbox, combo box hingga yang saat ini dialog, kemudian frame, multi frame ya, kemudian swing menu ini akan nanti diterapkan saat bikin aplikasi berbasis database pakai swing. Nah, jadi untuk menyiapkan kita ke materi tersebut ya kita harus pahami menu-menu ya. Dan juga memang dalam aplikasi-aplikasi di komputer menu ini memang udah ini ya jadi bagian dari aplikasi. Dimanapun teman-teman menggunakan aplikasi pasti ada menu. Nah, ini pun sebenarnya menu ya.
kita bisa mengakses apapun, kemudian ya artinya adalah tanpa disadari kita sudah berinteraksi atau menggunakan menu itu sendiri. Mungkin saya bisa kasih contoh di sini Excel atau bahkan Notepad ya. Baik Excel dan ini dan Notepad. Nah, ini udah ada menu-menunya kan. Tuh, ini ada menu. Dan mungkin sebenarnya sangat mustahil sebuah aplikasi itu nggak ada menunya ya. Kalau nggak ada menunya gimana ya, terlalu sederhana ya. Nah, jadi biasanya menu ini dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang sudah kompleks untuk mengatur layout atau tampilan sehingga dia rapi dan menarik ya. Daripada fitur-fiturnya ditaruh bebas saja. Contohnya di sini kan spreadsheet ini kalau kita naruh data ini kan bebas di mana aja. Nah, kalau data atau fungsionalitas aplikasi ditaruh bebas itu biasanya akan bikin nggak ini ya, kurang estetik. Jadi menu-menu itu penting. Nah, ini Notepad aja punya menu ya aplikasi ya, apalagi nanti aplikasi teman-teman harusnya dilengkapi juga dengan menu. Oke, kalau kita sebentar, swing menu itu apa? Nah, swing menu itu yang ini nih teman-teman kan udah pernah lihat ya. Nah, yang ini swing menu tuh yang ini. Nah, saya close dulu dah. Oke, kok saya close. Yang itu tadi ya, di dalamnya ada macam-macam. Swing menu itu digunakan untuk menciptakan menu pada aplikasi. Nah, tapi menu itu nanti ada bagian-bagiannya. Kalau kita lihat di sini sebelah kanan, di sini ada bagian pertama itu disebut sebagai menu bar ya. Nah, menu bar yang ini nih, menu bar yang mana berguna untuk menaruh item-item dari menu. Oke. Item-item menu itu yang mana nih? File, edit, format, view, help. Nah, itu adalah contoh-contoh item menu. Dia teksnya atau jenis menunya tergantung pada aplikasinya ya. Nah, kalau di Notepad kan seperti ini, ada file, edit, format, view. Nah, kalau di PowerPoint kan ada file, home, insert, design, dan sebagainya. Beda-beda kan, setiap aplikasi itu punya fungsionalitas yang berbeda. Maka setiap fungsionalitas yang berbeda itu akan menyebabkan tampilan menu-menu yang berbeda pula ya. Nah, jadi tergantung fungsinya, menu itu tergantung fungsinya. Biasanya beda-beda, kan aplikasi itu untuk menyelesaikan masalah yang berbeda ya. Dan sangat jarang ada dua aplikasi yang sama. Kalau ada dua aplikasi yang sama berarti plagiat dong. Nah, itu. Begitu, makanya biasanya aplikasi itu dinilai plagiarismenya salah satunya dari tampilan menu-menunya ya. Coba aja teman-teman cek aplikasi ini ya. All Shop ya, semacam Shopee dan Tokopedia atau Shopee dan yang lain-lain. Tujuan dari aplikasinya kan sama ya, sama-sama untuk belanja online. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di bagian, coba deh saya tunjukin bedanya ya. Ini Tokopedia, yang ini Shopee. Nah, contoh satu aja yang membedakan dari segi menu ya. Coba saya cari mungkin di sini filter ya, sepeda lah, sepeda. Nah, ini sepeda juga. Saya sama-sama nyari sepeda, ya kan? Nah, di sini ada menu filter nih. Filter. Oke. Coba saya lihat lokasi. Nah, lebih kecil ya, skopnya lebih kecil. Kalau kita pengen lihat dari kecil, apa fitur terkecil aja pasti beda. Shopee punya filter, Tokopedia juga punya filter. Tuh, ini kita lihat filter lokasinya. Coba lihat teman-teman, sama-sama ada fitur lokasi, tapi si Tokopedia itu filter lokasinya berdasarkan nama ibu kota provinsi. Perhatikan baik-baik ya. Sama-sama checkbox, ya kan? Tampilannya jelas dibedain. Nah, tapi yang ini si Shopee dia berdasarkan pulau ya.
bukan pulau sih, nama provinsi. Si Shopee pakai nama provinsi, misalkan Jabodetabek, Jawa Barat. Jawa Barat tuh kan nama provinsi ya. Ibu kota dari Jawa Barat apa? Bandung. Nah itu. Jadi sebuah aplikasi bisa jadi punya fungsionalitas yang sama, tapi disajikan berbeda lewat menu-menunya. Nah, supaya apa? Salah satunya untuk menghindari plagiarisme. Nah, itu teman-teman. Itu alasan kenapa tidak ada aplikasi itu yang sama. Kalau dia sama ya udah, ngapain buat bikin sama? Itu kan pertanyaan pertama. Yang kedua, ini pasti plagiarisme ya, kecuali yang bikinnya orang yang sama. Kira-kira begitu. Ya. Dan ini pengen belanja aja di Shopee nih sama Tokopedia. Oke, kita akan coba ke slide dulu lah ya. Poin berikutnya adalah contoh menu pada aplikasi. Nah, ini contoh menunya. Sebenarnya ini item ya. Enggak, ini menu. Yang ini tadi menu bar. Teman-teman akan tahu apa itu menu bar nanti pas kita praktek ya. Akan lebih jelas perbedaannya. Menu dan menu bar. Ada lagi item menu ya. Oke. Menu biasanya digunakan untuk memberi navigasi yang mudah dan terstruktur bagi pengguna. Ya kan? Nah, daripada kita ini sebenarnya menu-menu ini bisa jadi contohnya aja nih. Di menu home itu kan ada banyak button ya. Di insert ada juga banyak button. Kenapa disebut memberikan navigasi yang mudah? Karena menu-menu yang ada di home, insert sampai shape dan seterusnya itu bisa aja kita taruh sehingga memenuhi seluruh layar, ya kan, seluruh layar aplikasi. Tapi kan itu nanti menciptakan sesuatu yang enggak estetik atau enggak rapi ya. Kita kalau enggak rapi itu kan enggak enak juga lihatnya, si pengguna enggak betah lama-lama pakai aplikasi. Misalnya ada banyak sekali tombol di aplikasi itu, ya kita harus ngapalin semua aplikasi kan. Nah, daripada begitu mending dikelompokin aja, mana yang fungsi atau fitur-fiturnya untuk home dikelompokin ke home, di insert semuanya untuk insert, di desain semuanya untuk desain. Nah itu, jadi dengan begitu kita akan lebih mudah bernavigasi menu ya, memilih button-button sesuai fungsinya tadi, lebih mudah ketimbang harus mencari di sajian menu yang semuanya ditampilin. Nah gitu. Itu alasan pertama kenapa menu atau swing menu ini digunakan untuk aplikasi, yaitu untuk menstrukturkan menu-menu sehingga dia mudah diakses ya, dan memberi tampilan yang rapi. Yang kedua, mengelompokkan fitur ya, jelas nih ya. Tadi kalau dia menu-menunya itu disajikan begitu aja kan nggak terstruktur, susah gitu ya, susah harus kemana-kemana gitu. Belum lagi nanti orang yang nggak kebiasa ngegunain aplikasi, ketika dia melihat button-button atau menu-menunya itu berserakan, dia akan wah ini kemana gitu ya. Bayangin aja teman-teman lihat kokpit sebuah pesawat ya, pasti tahu ya, di video-video udah banyak ya. Saya kalau lihat kokpit itu kayaknya susah sekali untuk memahami semua tombol-tombol, fitur-fitur yang ada di dalamnya, susah karena banyak sekali. Nah, yang mana kalau kita terapkan di aplikasi kan nggak mungkin, makanya kita kelompokkan fitur-fiturnya supaya lebih terorganisir dan pengguna lebih enak pakainya gitu. Kemudian memudahkan pemanggilan event, ya iyalah kan, misalnya event itu kan misalnya gini, saya klik ini muncul ini, lalu eventnya adalah bikin file baru. Nah itu karena tadi menunya itu terorganisir, ya jelas event-event itu bisa juga diatur ya. Supaya kemudian yang terakhir adalah kenapa pakai menu, karena supaya tampilannya profesional ya kan. Bikin aplikasi tampilannya apa namanya, bikin aplikasi tapi tampilannya itu sembarangan, nggak bakal dibeli orang. Nah kalau aplikasinya berbayar, yang gratis pun mungkin kalau ada pilihan lain ya, yang tampilannya lebih bagus dengan fungsionalitas yang sama, orang pasti pilih yang lebih rapi ya kan.
karena itu sifat naturalnya manusia ya, sifat alami atau bawaan manusia, pasti ingin yang lebih baik ya, meskipun misalnya yang satu gratis yang satu berbayar kan. Contohnya aja nih Microsoft Office ya, ini PowerPoint kan bagian dari Microsoft Office, padahal kan ada yang gratisan di luar sana, tapi kenapa orang itu rela bayar untuk menggunakan Microsoft Office? Ya karena kita di Microsoft Office ini enak ya, enak untuk digunakan, dia udah apa ya, nyaman lah digunakan ya, kita ada terbiasa dengan lingkungan kerjanya. Nah itu sehingga tampilan-tampilan aplikasi itu diharapkan dia profesional, kemudian juga menambah interaktivitas. Interaktif itu artinya ya pengguna nanti akan mengklik-klik menu kita dengan sering gitu kan. Nah itu interaktif. Oke lanjut, tadi seputar swing menu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita akan ke jenis-jenis swing menu ya, tapi untuk memperjelasnya mungkin kita bisa bikin project dulu deh. Sini kontainer, oh nanti ya, coba kita bikin project baru. Oke, next, lalu di sini video ke-8 satu ya. Nah ini adalah swing menu ya, nanti ada swing container. Swing menu finish. Kemudian teman-teman bikin frame baru seperti biasa, new JFrame form, frame swing menu, finish lagi di sini new frame swing menu ya, untuk menampilkan swing menu. Save aja, ini bisa di close, lalu ke source, di sini set visible true, kemudian di sini set location relative to 0 seperti biasa ya. Save lalu coba di run dulu. Oke, sudah berhasil. Nah lalu kita ke bagian sini. Nah ini ya, di bagian kanan ini ada swing menu. Oke, nah teman-teman sebelumnya mungkin pastikan di sini tampilannya ini ya, ada tampilan project, ada frame-nya di sini, paletnya kelihatan, dan juga navigator. Ini karena sangat memudahkan ya tampilan navigator ini untuk kita ngoding nanti ke depannya pakai menu, karena dia ribet kalau nggak ada navigator. Kalau tampilan navigator teman-teman nggak ada atau tampilannya nggak sama kayak saya lah ya, teman-teman bisa klik window lalu reset window sehingga tampilan kita serupa, mirip ya, bukan serupa juga sih. Nah jadi di sini nanti bagi yang navigatornya nggak ada, dia akan muncul di sini kan gitu. Kalau paletnya tersembunyi dia akan ditampilin, itu gunanya reset window ya. Oke, yang pertama kita akan memahami menu bar. Menu bar itu tempat untuk menaruh item ya. Coba saya buka notepad aja lah ya. Nah ini menu bar itu bukan tulisan file, edit, format, view, dan help, bukan, tapi nih area yang ditempati oleh file, edit, format, view, help. Nih area dari kiri sampai kanan ini menu bar ya. Kita bisa tambahin menu-menu lain, misalkan di sini contohnya apa ya, registration, update, jangan help, online, dan sebagainya kalau kita mau ya. Tapi menu-menu menu bar ini gunanya untuk apa tadi, menaruh item-item. Nah file, edit, edit, format, view ini apa, itu disebut sebagai menunya. Jadi beda, menu bar dengan menu itu beda. Menu bar tempat menaruh item, menunya adalah nih teks-teks yang ada di menu barnya ya, paham ya. Oke, coba kita tes deh ya, membedakan menu bar dan menu biasa. Oke, teman-teman di swing menu nih, kita akan coba membuat nih tampilan yang mirip dengan notepad ya, tampilannya aja, karena untuk fungsionalitasnya nanti di minggu depan, pertemuan depan. Untuk bikin menu bar nih teman-teman pilih yang
swing menu nih ya, ada menu bar. Klik dan tahan, taruh di sini. Set. Nah, begitu. Ketika kita menambahkan menu bar, dia otomatis di dalamnya sudah ada menu-menu defaultnya, yaitu file dan edit. Gitu ya. Nah, ada menu defaultnya. Di sini ada file, edit, format, view, help. Gimana caranya nambahin yang tiga ini? Ada format, view, dan help. Tinggal cari menu biasa. Ini menu bar, ini menu biasa. Menu bar tadi untuk apa? Untuk menaruh menu-menu, ya kan? Sedangkan file edit ini adalah menunya. Oke, berarti kita klik menu, taruh di dalam sini. Nah, gitu. Udah jadi tiga. Sekali lagi. Sekali lagi. Karena kita pengen nambahin 3. Nah, teman-teman perhatikan kursor saya ya. Kalau nanti coba bikin menu ini, siapa tahu hasilnya beda. Perhatikan aja kursor saya ya. Ulangi lagi video ini kalau bisa. Oke. File, edit, format, view, help. Nah, format, view, help. Cara mengubah tulisan menu, diklik menunya, lalu bisa diarahkan ke bagian properties ini. Ada atribut teks ya. Klik, ganti aja menjadi format sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Nah, ini ya, format, view, help. Yang ini lagi, view, help ya. Nah, gitu. Set. Nah, begitu teman-teman. Lalu kita coba run. Oke. Harusnya muncul menu bar kita yang di dalamnya sudah ada menu-menu ya. Nah, ini bisa diklik sebenarnya. Nah, itu cara menambahkan menu bar dan menu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Oke. Nah, jadi kita balik ke slide ya. Nah, jadi itu tadi menu bar dan menu. Sekarang kita ke menu item. Menu item untuk apa sih? Menu item adalah menciptakan sub menu ya. Contoh di Notepad itu kita klik file. Nah, ini ada sub menunya atau konteks ya, konteks menu. Nah, saya lupa deh. Ini item menu lah, saya sebutnya item dari menu ya, karena di sini sebutannya menu item. Oke. Oke ya. Nah, kita coba tambahin sesuai dengan Notepad ini. Nah, kemudian di sini sebelum kita tambahin, di sini ada yang namanya, ini kan garis-garis nih. Gimana cara bikinnya? Nanti ada separator namanya. Nah, itu jadi separator. Ini berguna untuk menambahkan garis pemisah antar menu ya, antar item menu. Oke, jadi saya ulangi lah. Menu bar adalah nih yang ini, area yang ini tadi kan. Menunya yang file, edit, format, view, help kan. Item menu, nah saya sebutnya menu item atau item menu nih, new window, open, dan seterusnya ya kan, itu namanya item menu. Nanti ada lagi sub menu gitu ya. Sub menu ada lagi, dan yang garis-garis ini disebut separator. Kita coba bikin, coba hitung 1 2 3 4 5 5 6 7 8. Oke, ada 2 separator ya. Oke, kita coba tambah. Gimana cara nambahin item menu tadi? Nah, cara nambahinnya, teman-teman di bagian swing menu ya. Sini ada menu item. Klik sekali atau di drag boleh ya. Taruh misalnya kita nambahnya di file dulu. Nah, arahkan sehingga ada tandanya seperti ini, garis putus-putus warna oranye ya gitu ya. Klik. Nah, jadi menu. Jadi dia menu item. Kita rubah deh, klik kanan menu itemnya, edit text menjadi file ya. Nah, coba bukan file ya, new window, open, save as ya, new. Oke, tambahin satu lagi, klik menu item, taruh di, nah boleh taruh di sini. Kalau di sini berarti dia akan naruh di bawah new. Kalau di sini gimana? Nah, dia akan di atas new. Saya undo, Ctrl Z. Menu item taruh di bawah new ini. Nah, kita rubah lagi new window gitu ya, open, save as. Nah, diklik dulu filenya ya, menu filenya, lalu tambahin di sini
set, tambahin lagi, aduh bukan, menu item. Nah ini dia otomatis ya, meskipun nggak diklik dia nanti otomatis muncul si itemnya, menu itemnya. Kemudian kita coba separator, klik dan tahan separator, taruh di sini, nah gitu. Lalu menu item, nah menu item ini susah ya, bukan susah, kita pengen naruhnya di bawah separator ya, tapi nggak bisa. Taruh aja dulu di sini. Lalu di bagian navigator teman-teman cari ya. Nah ini ada separator kita kan. Klik dan tahan, geser ke atas. Nah di bawah sini, set, bisa nggak? Nggak bisa. Kayak gini berarti. Nah supaya garisnya muncul di sini, lepas. Nah itu cara supaya separatornya pindah ya. Paham ya? Oke, kemudian satu lagi dan satu lagi. Satu lagi menu itemnya taruh di sini, lalu separatornya sekali lagi, set, taruh sini, lalu menu itemnya di sini, terus separatornya geser lagi, set. Salah ya. Nah saya Ctrl Z nya ini tadi. Kalau salah penempatan dia akan menu item atau elemen apapun ditaruh di sini ya. Saya hapus ya, ulangi lagi deh. Menu item taruh di sini, set. Nah kemudian di sini perhatikan nih ya, ada 3 ya teman-teman. Kalau klik menu-menu ini, yang ini juga akan tersorot ya, untuk memudahkan kita mengidentifikasi elemen mana gitu ya yang kita pilih. Klik, kemudian separatornya set, taruh dan tarik ke atas, set, begitu teman-teman. Paham ya? Paham lah. Oke, kemudian nah itu tadi menu item dan separator. Saya pengen nanti jelasin ini ya. Oke, coba kita run dulu hasilnya bagaimana, baru kita perbaiki ya. Klik file, nah muncul semuanya ya, dan ada separatornya ya. Tampilannya kan harus disesuaikan ya kalau mau lebih bagus. Close. Kemudian nah teman-teman, kalau mau kalau mau persis, misalnya ini kan punya kita menu item 3 sampai 8 ya. Ini kan beda-beda ya sampai exitnya. Silahkan disesuaikan saja kalau mau persis. Saya sih nggak perlu, karena nanti di video berikutnya kita akan menduplikasi ini juga. Saya pengen nunjukin nih yang ini nih. Ini kan ada shortcut ya. Shortcut tuh jalan pintas kalau kita pengen menggunakan suatu menu tanpa mengkliknya. Lebih cepat itu menggunakan keyboard ya. Keyboard misalnya Ctrl N untuk bikin file baru. Contoh nih. Nah, Ctrl N. Saya klik dulu deh. Ctrl N. Nggak bisa ya. Jangan di sini ya. Di mana ya? Ctrl N untuk bikin file baru ya kan. Cepat pakai keyboard kan daripada file new. Nah lebih cepat pakai keyboard ya. Jadi shortcut itu berguna untuk bikin kita mengakses menu lebih cepat. Bisa nggak di Java Swing? Bisa. Caranya nih ada nih, diklik shortcutnya, klik 2 kali ya, tek tek. Atau di sini ya. Oh salah. Klik 2 kali. Oh, saya salah tadi ya. Caranya gimana? Saya ulangi. Klik di sini, tek tek. Nah akan muncul yang ini. Kemudian kita tekan keyboard apa aja yang kita inginkan. Yang kita inginkan apa ya? Misalnya new tadi Ctrl N. Berarti taruh dulu kursornya di sini, keystroke. Keystroke tuh untuk kombinasi keyboard ya. Tekan Ctrl dan apapun ya. Kalau di notepad tadi apa? Nah, file new ini Ctrl N. Dia bisa pakai Ctrl, Alt, Shift dan sebagainya ya. Ctrl N, Ctrl dan N-nya. Ini kontrolnya direndam. Tekan lalu N lagi, lalu lepas keduanya. Nah, begitu. Gitu ya. Oke, dan ini muncul Ctrl N. Coba kita run. Oke, nggak ada ya sebenarnya, karena kita nggak ngasih coding apapun di sini ya. Mungkin nanti di video berikutnya kita akan ngasih coding, sehingga ketika Ctrl N diklik maka dijalankan perintah atau fungsi
dari si menu new ini. Oke, teman-teman. Nah, itu tentang menu bar, menu item, dan juga separator. Oke. Lalu kita akan coba menu checkbox menu item dan radio button. Oke. Menu item itu hanya untuk menambah teks yang biasa. Kalau kita perlu checkbox ya di menu kita, kan ada tuh ya aplikasi yang perlu item dari menunya ini berupa checkbox atau radio button. Teman-teman bisa coba klik menu item, contohnya di sini ya. Checkbox menu item ya, diklik. Nah, di sini misalkan taruh, nggak apa-apa dia acak-acakan. Lalu radio button, klik. Nah, bisa aja. Lalu kita run, apa hasilnya? Maka akan ditambahkan checkbox dan radio button di sini. Nah, gitu ya. Oke. Nah, tapi jarang radio button dan checkbox ini digunakan. Bentar. Oke, jadi jarang sekali radio button dan checkbox itu digunakan dalam menu ya, teman-teman. Nah, lanjut. Sekarang kita akan memahami submenu ya. Di sini nggak ada ya submenu. Jadi menu-menu yang kita ciptakan ini kan tadi menu, kemudian ini item menu. Nah, bisa kita tambahin lagi si item menu ini punya sub menu ya, sub item menu. Oke. Caranya gimana? Misalkan new ini, saya bikin ini aja ya, satu ini misalkan. Jadi ada beberapa aplikasi, contohnya aja di web ya. Dia punya link, ada sublinknya, ada sublinknya, ada sublinknya lagi. Nah, teman-teman bisa bikin sublink atau submenu ya. Misalkan mobil itu kan punya banyak ini ya, punya banyak merek itu punya banyak tipe punya banyak pilihan lagi ya kan. Cara bikinnya dia bukan pakai menu item, tapi kita bisa tambahin di sini menu, taruh di sini, set, salah saya tadi ya. Nah, sehingga di sini ada menu ya, ada sub kayak gitu, ada panah gitu. Saya klik kanan di sini, jangan mobil lah, motor. Oke, saya bikin lagi. Jadi untuk bikin sub itu dia pakai menu, tapi untuk item menunya pakai menu item ya. Saya ulangi, untuk menciptakan sub itu menggunakan swing menu, bukan menu bar, bukan yang menu item, bukan separator dan lain-lain, tapi menu untuk menciptakan sub ya. Saya klik lagi menu, misalkan ini sub 1, di sini sub 2. Nah, arahkan kayak gitu ya. Harus diarahkan ketika dia mengenalnya. Motor, contoh saya kasih motor itu Honda dan Yamaha ya, kita coba. Klik. Nah, di sini arahkan set. Jadi ada dua nih, klik kanan edit text. Honda misalkan. Yang ini Yamaha. Klik teksnya dulu. Nah, Yamaha ya kan. Kita coba Honda lagi, ada sub untuk Honda. Klik menu sub Hondanya, arahkan ya menunya supaya seperti ini di Honda ya, terpilih Honda, tersorot. Klik. Nah, ini sub lagi. Sampai berapa sub sih? Sampai banyak. Terserah. Maksimal tuh saya nggak tahu ya, belum pernah nyoba berapa maksimal subnya. Nah, ini Honda misalkan di sini ada Vario dulu ya, Vario, ada PCX ya. Susah ya, klik dulu set. Nah, edit misalnya PCX Vario ya, Vario 125 atau nah, ini saya pengen nambahin itemnya lagi lah. Jadi menunya udah cukup, subnya sampai Vario sampai PCX, menunya lagi. Set, ini misalkan Vario. Oke, di sini diklik dulu ya. Vario 125 ya kan. Kalau ada tahunnya lagi, wah ribet lagi tuh. Misalnya Vario 2025, baru Vario 125 kalau 2024 dan seterusnya. Nah, jadi untuk membuat sub itu pakai menu, tapi untuk menambahkan item itu pakai menu item ya. Ingat-ingat teman-teman.
vario 150. Nah, PCX coba. Menu item untuk PCX. Set. Nah, itu harus hati-hati ya. Ai. Tuh kan saya tuh kadang-kadang ini ya. Nah, ini bisa juga pakai icon kalau mau, tapi kita nggak akan coba ya. Repot. Ini PCX, misalkan di sini PCX 150. PCX 150. Emang ada ya 200 cc ya. Nah, ini aja kita run. Mari kita lihat. File motor Honda Vario Yamaha kan nggak kita tambah tadi ya. Honda ada Vario 125 sampai 150 PCX. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita bisa menciptakan sub menu menggunakan elemen swing menu, ya kan? Elemen menu ini. Untuk menambahkan itemnya, item dari sub menunya menggunakan menu item. Nah, PCX 150 ini kan merupakan item dari sub menu PCX, ya kan. Item Vario 125 dan Vario 150 ini kan merupakan item dari sub menu Vario. Nah, itu. Jadi untuk menciptakan sub menunya menggunakan menu, untuk menciptakan itemnya menggunakan menu item. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ingat. Nah, itu aja yang perlu kita pahami tentang swing menu ya, teman-teman. Itu aja yang kita perlu pahami tentang swing menu. Selanjutnya kita ke swing container. Oke. Perlu nggak kita ya tambahin coding di sini? Kita cobalah ya. Misalkan saya pengen nih yang ini. Klik kanan tambah event. Nih ya. Saya klik 2 kali aja. Tek. Nah, saya pengen eventnya itu nampilin dialog. Oke. Misalnya di sini salah. Kok yang itu ya. Nah, dialog ya. Kita nampilin dialog biasa aja. Message dialog aja lah. Message dialog. Saya coba copy. Nah, ini gunanya project-project sebelumnya ya, bisa kita copy, disalin lalu tempel di sini. Oke aja, gunanya untuk import ini. Nah, import package ini ya. Library bukan package. Library si JOption ini supaya JDialognya bisa kita pakai. Run. Coba kita klik file new. Nah, dia akan muncul sesuai JDialog yang kita inginkan. Kan ini ada shortcut ya. Coba kita tekan Ctrl N. Nah, muncul dia. Ctrl N. Tuh. Dia akan terpicu ketika kita menekan keyboard kita, meskipun kita nggak ngaksesnya lewat file new gitu ya. Cukup pakai keyboard lebih cepat kan. Nah, itu teman-teman, ini buktinya bahwa setiap menu ini bisa ditambahin coding, dan menu ini juga bisa dipanggil menggunakan shortcut keyboard ya. Nah, itu inti dari pembahasan kita ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami sehingga kita bisa lanjut ke sini ya, swing container. Nah, container itu apa? Bayangin aja truk kontainer. Teman-teman tahu truk ya, untuk mengangkut barang besar misalnya. Konten tuh muatan, kontainer itu pemuat. Jadi truk kontainer itu truk pemuat ya, biasanya memuat barang-barang. Kalau di swing atau di Java Swing ya, kontainer itu berguna untuk menampung dan mengatur layout. Nah, contoh nih, kalau tampilan kita kan nggak ada kontainernya ya. Coba saya bikin frame baru aja. Sini frame baru, frame container ya. Finish. Oke.
Kontainer tuh yang mana nih? Yang ini swing container nih teman-teman, ada macam-macamnya. Tab pen, panel, split, scroll pen ya. Kemudian yang kita akan coba di sini adalah tab pen, panel, dan scroll pen ya. Kenapa kita perlu bikin seperti itu? Ya, tergantung kebutuhan sebenarnya ya. Contohnya aja nih, di sini di Windows nih, dia punya nih home, file. Ini sebenarnya tab kan, nih ya. Nah, bisa nggak kita bikin tab-tab seperti ini tampilannya? Atau di PowerPoint ini aja deh. Nah, home, insert, dan seterusnya ini kan menu sebenarnya, tapi disajikan dalam bentuk tab ya kan. Tuh. Di browser juga ada nih, tab, tab, tab. Tuh ya. Jadi tergantung kebutuhan, biasanya semakin kompleks aplikasi itu, penataan menunya itu bervariasi. Ada yang kayak Notepad tadi ya, cukup menggunakan menu bar ya. Tapi kalau kayak PowerPoint, cukup nggak menu bar? Kompleksitas Notepad dengan PowerPoint dengan menu bar itu jauh ya. Notepad dengan PowerPoint itu jauh kan. Kalau di Notepad cuma ini area kosong, lalu menu-menunya ditaruh di sini tuh. Tapi kalau PowerPoint nggak bisa seperti itu, karena untuk home aja udah banyak nih. Nah, jadi opsi lain untuk menampilkan menu atau mengatur tampilan menu adalah menggunakan kontainer. Salah satunya adalah tab pen ya. Nah, kita akan coba bikin tab pen, tapi tampilannya seperti ini. Nah, ini bikin project baru ya, tapi nggak perlu, kita bikin ini aja. Kita bikin frame baru aja tadi ya. Oke, lalu kita bikin tampilannya seperti ini. Tambahin 3 tab ya kan. Masing-masing tab punya tampilan berbeda. Nah, coba. Oke, cara nambahin tab. Pertama-tama teman-teman klik dan tahan tab pen, taruh ke sini. Set. Sesuaikan ininya tampilannya. Set gitu ya. Nah, gitu dulu. Tabnya ditambahin menggunakan panel gini. Klik dan tahan panel. Jadi panel itu bukan hanya untuk menzonasi area ya. Lepas nih. Nah, dia akan nambah 1. Tab itu mirip tab pen yang ini mirip kayak tadi menu bar ya. Menu bar itu kan tempat menaruh menu. Tab pen tempat menaruh tab. Untuk menciptakan item tabnya menggunakan panel. Nah, gitu logikanya ya. Coba ini sudah ada 1 tab. Tab 2. Taruh di sini. Tuh, kalau susah, ini di navigator tuh lihat, klik dan tahan panelnya. Lalu, nah, lepas di sini supaya dia terseleksi atau keblok gitu ya si tab pennya, lepas. Nah, jadi dia akan tercipta 2 tab ya. 3 tambahin. Ya, mungkin kadang-kadang bagi pemula tuh agak susah ya. Bagusnya seperti ini. Nah, kalau udah ada area arsir gitu, lepas aja. Nah, dia akan ditambah menjadi tab baru gitu ya. Itu fungsi panel. Fungsi panel berikutnya ya kita bisa gunakan bentar. Saya klik ini. Panel itu kan sebenarnya bisa kita gunakan untuk ini. Untuk mengelompokkan atau menzonasi ya. Kalau di sini bahasanya menzonasi area pada frame. Sebenarnya pada frame. Ini bukan kontainer. Frame. Nah, atau gunanya untuk menambah item tab pada jet tab ya. Nah, kalau jet tab pen untuk sebagai penampung dari panel-panel atau tab yang ada. Ini nggak kelihatan. Coba kita kasih background. Background ada nggak? Oh, bukan border, background ya. Background. Oh, nggak ada. Coba. Nggak ada. Oh, sorry yang atas ini ya backgroundnya. Maaf. Nah, itu ya. Kalau teman-teman pengen ada area tertentu atau zona tertentu di aplikasinya yang beda warna atau settingan, pakai panel ya. Atau juga teman-teman pengen bikin tab baru untuk tab pen, pakai panel juga. Nah, saya unduh
supaya dia kembali ke seperti semula, seperti ini ya. Oke, di sini nggak ada komponen lain kan, cuma ada tab pen dan 3 tab ya. Oke, tadi tampilannya bagaimana? Tampilannya negatif positif. Oh, ini untuk memeriksa apakah X ini bilangan X, apakah X itu negatif, positif atau netral ya. Coba kita tes. Untuk mengedit teks dari tab ini, klik kanan si tabnya, edit, bisa nggak? Nah tuh, negatif positif gitu ya. Kemudian yang ini tadi banding terbesar terkecil. Ini klik kanan, edit, banding. Tab ketiga, terbesar terkecil. Saya yakin teman-teman pasti pernah lihat ini ya. Pasti pernah lihat tab ya. Dulu aplikasi WA itu kan pakai tab tampilannya ya. Sekarang aja baru dirubah ya. Pakai action bar. Nah, kalau dulu pakai tab. Jadi teman-teman yang biasa pakai tab pakai WA pasti kenal tab ya. Kita mulai dari yang ini, cara nambah elemennya, klik dan tahan di sini, misalnya label ya. Nah, set, pastikan dia berada di bawah panel 1 ya, supaya berada di zona tab 1 ya kan. Kalau teman-teman ininya salah lokasinya, nanti salah juga ya. Tahulah nanti kalau dia salah tampilannya pasti beda dengan ini. Tambahin ini, set. Kemudian di sini teman-teman tambah button, set button ya kan. Kita edit label ini menjadi X, yang ini menjadi teksnya kosong, yang ini teksnya menjadi oke atau kirim aja ya, kirim. Saya pengen di sini ada tampilannya dulu aja ya, samain. Jadi kalau bikin aplikasi itu, kalau desainnya udah fix ya kan, paling cepat itu bikin tampilannya, baru backendnya atau coding di belakang tampilannya ya. Tampilan dulu, baru backend. Dengan catatan desain dari aplikasi kita, baik desain antar mukanya maupun desain proses-proses di dalamnya itu udah fix. Kalau belum fix jangan ya. Main desain aja dulu kalau kalau perancangannya belum selesai. Yang ini tadi ada X, kemudian ada text fill ya, ada Y, lalu ada text fill, lalu ada button ya kan? Button ini semacam elemen wajib ya. Tambah set, tambah ininya maksudnya widthnya. Oke, ini X, M ya, M atau apa tadi? Oh sorry, X, Y, Z. Oh iya, sini aja lah, Y titik 2. Kemudian yang ini teksnya dia hapus. Kadang tuh susah ya kalau klik kanan edit teks gitu. Z titik 2 ini, nah, seperti itu. Ini oke. Lanjut, yang ini ada 5 label dan 5 text fill kalau nggak salah. Seperti ini ya. Saya agak cepat teman-teman, videonya diulang aja kalau memang ketinggalan. Set label. Oke, satu lagi, kemudian baru kita tambah button ya, set di sini. Nah, mulai dari yang ini mungkin lalu A B C D E ya, oh kebanyakan ini, harusnya tadi D aja tuh kan, gak apa-apa lah ya. Oke, D, ini lagi C.
ini B, dan seterusnya. Oke, dan A ya. Nah, ini. Kita coba dulu tampilannya. Run, apakah sesuai keinginan kita? Atau rapi gitu ya, maksud saya tuh rapi. Nah, oke, ini masih ke jalan, masih run untuk frame pertama ya, frame container. Saya agak males untuk ngoding di ini, di Java-nya. Jadi kita run aja dengan cara run file nih ya, atau shift F6. Nah, run file aja supaya frame container ini aja yang di run. Nah, tuh negatif banding terbesar terkecil. Nah, gitu ya, ini tampilannya. Coba shift F6, tekan shiftnya dan tahan, lalu F6. Nah, gitu. Itu cara run frame secara apa ya, secara tunggal gitu ya, frame tunggal tanpa mengganggu frame yang lain. Oke, kita coba tambah coding ya. Jadi di sini bisa kita tambahin coding pertama-tama, tapi kita harus rubah dulu nih variabelnya. X mungkin ini sebenarnya txtx ya, txtx. Oke, lalu ke button ini. Nah, sini kita bikin int x ya kan, diambil dari txt x.get text gitu, karena dia integer nggak bisa kan, di ini dulu integer parse in, dikonversi dulu si txtx nya supaya bisa dibaca. Oke, logikanya apa? Kan ini tadi untuk mengetahui apakah x itu negatif, positif, atau nol. Netral ya, netral. Nol itu netral. Gimana cara logikanya? Nah, logikanya gini. Logikanya adalah kalau bilangan positif itu apa sih? Bilangan positif adalah bilangan yang lebih dari nol, lebih besar dari nol, ya kan? 1, 2, 0,5 juga positif ya. Bilangan negatif berarti bilangan yang lebih kecil dari nol, kan gitu? Gampang berarti. If x lebih besar dari 0, maka, nah saya tambahin ya, pakai dialog aja buat nampilinnya. Oke. Nah di sini oke, untuk nambahin library ya kan. Ini bukan error message tapi information message. Dialog ini hasil banding gitu ya. Banding. Oke, kemudian di sini kita tambahin gini, x plus spasi ya setelah petik adalah bilangan positif. Nah, begitu. Else if ya kan, x kurang dari 0. Nah, ini copy aja. Gimana kalau enggak usah lah, ini negatif tuh. Else kalau dia nggak positif nggak negatif apa, netral kan? Ya udah gitu kan logikanya. Adalah bilangan netral atau nol gitu ya. Kita coba run, bener nggak? Saya lupa ya. Shift F6 aja. Oke, nah ini masukin angka misalnya 3, kirim. Positif kan 3, coba min 3, kurang dan 3, negatif kan. Kalau 0, 0 kirim. Bilangan netral, benar ya. Nah itu caranya. Jadi masing-masing tab bisa kita tambahin coding teman-teman. Lanjut, kita ke banding. Ini membandingkan X dan Y, apakah X itu lebih besar dari Y,
bukan X, Y lebih besar dari Z atau Z lebih besar dari Y, atau sama, ketiganya kedua nilainya itu sama besar. Oke, kita kasih dulu variable name ini txt y, jangan sama dengan yang tadi ya, txt z. Kalau sama nanti susah ininya, error juga biasanya. Klik 2 kali OK. Lalu kita sebenarnya bisa copy ini aja. Nah, ini copy, jangan lupa sesuaikan ini y, txt y kan. Oke, sekali lagi z, txt z. Nah, gitu. Lalu di sini pakai if lagi, copy aja. Nah, jadi kalau logika teman-teman udah jalan, gampang ya sebenarnya ya. If y lebih besar dari z, maka tampilkan y lebih besar dari plus z, gitu kan. Kalau y kurang dari z, atau terserah nih, mau z lebih besar dari y gitu ya, atau y kurang dari z, sama aja. Berarti ini sesuai logikanya aja ya, z lebih besar tuh dari y. Kalau tidak keduanya, artinya kalau y sama dengan z ya, berarti y bernilai sama dengan z ya, z. Nah, begitu. Ini bisa kita kasih ini ya, dalam kurung ya, dalam kurung y. Ini juga sama, ini y, kemudian di sini z, supaya enak aja ya. Oke, z. Sip, kita run sekarang. Kok saya selalu lupa, shift F6 banding, lalu di sini 2 dan 3, mana lebih besar, 2 atau 3? 3 lebih besar dari 2 ya kan, artinya Z lebih besar dari Y, benar ya. Y nya sekarang 3 dan yang ininya 1, Z nya 1. Oke, 3 lebih besar dari 1. Oke, kalau sama nilainya Y sama dengan Z, 3 sama dengan 3. Nah, begitu. Lalu yang terbesar dan terkecil, aduh malasnya saya nih. Aduh, kalau ngoding ini berapa sudah waktunya ya? Udah berapa ini? Oh, belum sejam ya, nggak apa-apa kalau belum sejam. Udah, nih txta kita coba selesaikan ya. Harusnya bentar aja sih ini. Oke, txtb, b, txtc, txt, d, txt, apa nih? Oke, buttonnya misalnya submit ya. Klik 2 kali, kita bisa copy yang ini atau yang X juga bisa ya, nggak masalah. 1, 2, copy lagi 1, ada 5 kan, rubah A, B, C, D dan E ya. Ini A, ini B, ini C, ini D dan E. Oke, ini kan mencari yang terbesar. Nah, terbesar terkecil itu harus ada INT
max dan min gitu ya. Anggap aja nih maxnya sama dengan A, minnya sama dengan A juga. Oke, nggak boleh sama dengan 0 ya. Nah, pakai if max kurang dari A, ya kan, maka artinya ini, aduh susah ya kalau dibalik ya, A lebih besar dari max, berarti kan ada nilai yang lebih besar dari max, ya kan. Berarti max itu harus bernilai ya angka yang lebih besar dari dia itu. Nah itu jangan else if B lebih besar dari max. Sekarang kita periksa apakah B lebih besar dari max. Oh jangan, dia nggak boleh pakai else ya, karena dia harus independen pembandingannya nih, harus dilakukan. Tinggal di copy paste aja nih, max sama dengan B. Oops. B itu ya, saya copy aja deh. Oke, sekali. C lebih besar dari max. Oh wow. C D E tuh kan. C D E. Nah, baru nanti minnya. Salah nih. D. Minnya beda. Saya copy aja nih, nggak apa-apa. Set. Apa yang beda? Operatornya aja yang beda. Operatornya tuh yang ini. Nah, nih. Kalau min nilai terkecil lebih besar dari A, berarti masih ada yang lebih kecil dari min kan. Nah berarti di sini ya udah, nah begitu, copy aja, paste kok gitu ya, ya nggak apa-apa lah. Oke, paste ya. Kadang saya tuh bingung ya, orang tuh yang logikanya belum sampai emang ya lambat ya, makanya saya bingung ketika ketemu orang kok lambat gitu. Iya, mau gimana lagi ya, masing-masing orang kan beda-beda penangkapannya ya. Nah kita copy ini. Oke, nilai terbesar adalah sebenarnya kalau pengen cepat kita mikir itu ya biasain dulu mikir, logika itu diasah terus ya, adalah plus max plus nih backslash n, nilai terkecil adalah plus min. Nah logikanya diasah dulu teman-teman, supaya cepet ya mikir itu. Emang keunggulan mikir cepet tuh apa ya, banyak. Kalau kita harus, biasanya kalau tes ini ya, tes pegawai, lambat kita mikir kan, wah habis waktunya, atau UTS aja, UTS, UAS, ujian gitu kan, habis waktunya, wah hanya gara-gara kita kelamaan mikir. Meskipun sebenarnya setiap orang tuh beda-beda ya kemampuannya, tapi kalau kita bisa cepat ya kenapa enggak. 300 200 kalau bisa mudah kenapa susah gitu kan. Nah ini harusnya kan yang terbesarnya 300, yang terkecilnya 1. Tuh terbesar 300, terkecil adalah 1 ya kan. Nah begitu teman-teman. Dari tutorial ini mudah-mudahan teman-teman memahami yang kita bahas ya. Pertama tentang swing menu, yang kedua swing control ya. Oh ya, untuk scroll pen ini nanti ini belum kita bahas ya, nanti aja ketika project ya, project notepad. Nah nanti aja kita bahas karena studi kasusnya agak repot juga gitu teman-teman ya. Jadi tadi mudah-mudahan bisa memahami apa itu menu dan cara bikin menu, termasuk sub-sub menu dan item-itemnya, dan juga menggunakan kontainer
baik itu panel maupun tab pen ya. Berikutnya kita akan bikin aplikasi notepad, tapi itu untuk yang ini ya, saya bikin notepad itu untuk yang member. Kalau mahasiswa saya sih bisa aja nontonnya nanti. Oke, itu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.